Berikutnya untuk memasuki materi kedua, mengenai media PowerPoint, ini masih sama dengan Bu Diani, tapi digabungkan dengan media Zoom untuk pengajaran Kaiwa oleh Bu Fia Lufiana Dewanti MPD. Bu Fia ini merupakan salah satu staf dosen Departemen Pendidikan Bahasa Jepang yang paling bungsu. Mungkin ada beberapa yang belum tahu, tapi yang paling canggih nih di bidang TIK-nya. Materi yang akan dibawakan mengenai pengajaran Kaiwa. Kalau sebelumnya Bu Diani memanfaatkan media PowerPoint dan YouTube, sekarang Bu Fia memanfaatkan media PowerPoint dengan Zoom, yang selama ini kita susah memikirkan ide pengajaran yang seperti apa mengajarkan Kaiwa pada situasi pandemi seperti ini. Mangga silakan kepada Bu Fia untuk memberikan pemaparannya. Baik, terima kasih banyak Bu Lina atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan juga Bapak Ibu guru peserta. Masih semangat ya Bapak Ibu untuk menyimak materi? Insya Allah masih semangat ya materinya. Semoga materi-materi. Aduh, terima kasih. Jadi semoga materi-materi dari kami ini bisa menginspirasi juga. Sebetulnya saya juga di sini hanya share saja sih sebetulnya, karena saya yakin PPT dan Zoom ini pasti Bapak Ibu juga sudah sering banget, atau mungkin bahkan di tiap pertemuan pakai ya PPT dan Zoom ini. Jadi saya sharing saja sih kalau saya pakainya itu seperti apa untuk PPT dan Zoom. Apakah sudah bisa terlihat share screen saya Bapak Ibu? Ada. Sudah? Sudah baik. Oke, sudah. Terima kasih. Saya mulai ya. Oke. Mana nih? Oke. Nah, jadi saya menyebutkan judulnya dulu ya. Jadi saya akan mempresentasikan sih, sharing pengalaman saya dan teknis saya bagaimana sih menggunakan PPT dan Zoom itu dalam perkuliahan Kaiwa atau percakapan dasar. Nah, kebetulan banget saya tuh juga mengampu mata kuliah Shokyu Kaiwa. Jadi materinya itu mungkin masih bersinggungan dengan materi-materi yang Bapak Ibu ajarkan di SMA. Jadi ini masih basic atau masih Shokyu, masih dasar. Jadi saya rasa semoga ini bisa dipakai juga oleh Bapak Ibu ya untuk pembelajaran Kaiwa atau percakapan dasar. Nah, lanjut. Kenapa sih saya memilih PPT dan Zoom ini dalam perkuliahan Kaiwa? Karena sebetulnya perkuliahan Kaiwa tuh agak sulit ya. Gimana sih kalau kita secara daring? Kalau di kelas kan bisa langsung suruh role play atau suruh praktekan percakapan, suruh bikin pola kalimat seperti itu. Tapi kalau daring bagaimana? Saya berangkat dari analisis saya mengenai kelebihan dan kekurangan dari PPT dan Zoom itu sendiri. Yang pertama, kalau kelebihan dari PPT mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah tahu ya, PPT itu mudah banget dibuat oleh siapa aja, oleh tua, muda, itu sangat bisa dibuat. Semua orang pasti sekarang sudah punya PC atau laptop. Kemudian PPT juga user friendly, mudah digunakan baik oleh si pembuat, gurunya, atau juga oleh siswa. Lalu file saja juga tidak besar, tidak terlalu memuat banyak-banyak gambar atau suara, dan kemudian terakhir ini yang paling kelebihan dari PPT adalah mudah diakses oleh siswa seperti itu. Dan juga Zoom, kenapa saya menggunakan Zoom? Karena Zoom ini paling populer, juga user friendly, sekali lagi mudah digunakan, tinggal klik join, kita langsung bisa tatap maya, dan pembelajaran juga bisa berlangsung interaktif seperti itu. Tapi ternyata dua media ini juga punya kekurangan. Pertama, kalau kekurangan dari PPT adalah passive learning kesannya. Jadi ada banyak sekali, saya juga sebelum perkuliahan sudah sering melakukan survei kecil-kecilan. Jadi menurut kalian media yang paling enak tuh apa sih? Saya bertanya pada mahasiswa gitu. Tapi ternyata walaupun misalnya guru atau dosen sering memberikan PPT, tapi ternyata PPT itu bukanlah media yang populer atau yang pas gitu buat mereka. Kenapa? Karena terkadang guru-guru atau dosen itu hanya ya udah plug gitu, memberikan PPT aja lewat WhatsApp atau lewat Google Classroom, tapi tidak ada interaksi lebih lanjut di situ. Nah, itu yang membuat siswa merasa bahwa aduh ini tuh kurang menarik. Juga PPT itu tidak interaktif, dan lagi PPT itu kadang pakai desainnya ala kadarnya aja, jadi tulisan semuanya itu bikin siswa juga bosan. Itu kekurangan dari PPT. Dan terakhir kekurangan dari Zoom, ini sudah kita tahu semua bahwa Zoom kalau kita tidak berbayar itu cuma 40 menit. Ya. Kemudian juga membutuhkan kuota internet besar dan bergantung juga pada lancarnya jaringan internet. Nah, makanya dari kelebihan dan kekurangan dua media ini, saya punya ide untuk mengkombinasikan atau menggabungkan penggunaan PPT dan Zoom untuk pembelajaran percakapan dasar. Seperti apa sih penggunaannya itu? Jadi saya tadi kan sudah sampaikan bahwa PPT itu kan kesannya passive learning. Jadi ya udah dosen kasih aja PPT, tapi tidak ada interaksi antara siswa dan guru misalnya. Nah, dengan menggunakan Zoom meeting ini, saya dan atau pengajar dan siswa juga bisa berinteraksi, melakukan active learning, terutama kalau untuk latihan percakapan. Nah, kombinasinya seperti apa sih? Kombinasi yang saya lakukan adalah yang pertama, untuk asinkronusnya. Jadi untuk asinkronus saya menggunakan file PPT.
Jadi saya membuat file PPT sedemikian rupa, semenarik mungkin agar siswa bisa paham materi akan saya sampaikan. Nah, karena ini adalah materi percakapan, jadi nggak afdol kalau saya cuma ngasih PPT yang isinya teks aja. Jadi saya memasukkan video penjelasan saya di situ. Saya membuat video penjelasan dulu. Tadi yang seperti mirip yang Bu Diani buat ya, cuma saya nggak upload ke YouTube. Jadi saya masukkan aja ke PPT saya. Kemudian saya kompres filenya, jadi nggak terlalu besar size-nya. Dan juga selain video penjelasan dari saya juga memasukkan video contoh percakapan. Ini paling penting banget untuk siswa. Kenapa? Karena siswa butuh juga kan contoh percakapan terutama dari native langsung, seperti itu. Dan ini dibagikan pada siswa di awal pembelajaran Bapak Ibu untuk belajar mandiri. Jadi 60 menit atau bisa di hari sebelumnya juga saya share gitu materinya untuk mereka pelajari. Dan nantinya untuk sinkronisnya 40 menit itu saya lakukan latihan tata bahasa dan latihan percakapan. Saya lakukan di Zoom. Materinya apa? Materinya PPT yang sudah saya bagikan sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk membagikan file PPT boleh mau lewat WhatsApp, lewat email, atau Google Classroom, itu teknisnya tergantung Bapak Ibu guru. Seperti itu. Nah, kemudian ini saya mau sedikit sih sebetulnya sharing menyusun PPT. Walaupun tadi Bu Diani sudah menjelaskan secara gamblang dan cukup detail ya. Jadi saya cuma kasih satu tips aja. Jadi nggak usah susah-susah bikin PPT. Misalnya mau suka yang bagus, suka yang keren, suka yang lucu. Tapi kalau dari awal kan susah ya. Pasti Bapak Ibu juga punya banyak waktu selain menyiapkan bahan ajar. Di rumah ibu-ibu pasti banyak masak, ngurus anak dan lain-lain. Yang simple adalah Bapak Ibu bisa mengunjungi canva.com. Nah, ini udah banyak banget template-template PPT yang free. Itu tinggal Bapak Ibu ganti aja kata-kata di dalamnya, teks di dalamnya dengan teks materi ajar Bapak Ibu. Gambar juga nggak usah cari di website lain, di canva.com itu sudah ada, cari gambar sendiri. Jadi satu website itu sudah bisa Bapak Ibu gunakan untuk menyusun PPT yang oke dan keren dan lucu, seperti itu. Ini untuk tips dari saya untuk menyusun PPT. Jadi kemudian juga lebih baik sajikan, jangan terlalu banyak kata-kata dalam PPT. Dan ini juga ada aturan 10, 20, 30 dalam penyusunan PPT. Apakah Bapak Ibu sudah pernah dengar? Jadi aturan 10, 20, 30 itu adalah 10 slide untuk 20 menit pemaparan PPT. Seperti itu. 30-nya ini adalah minimal size. Jadi usahakan jangan lebih kecil dari 30 size huruf dalam PPT-nya. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan sharing juga, kalau saya membuat PPT dalam perkuliahan KIWA itu seperti apa sih? Jadi terbagi atas 3 bagian. Pertama, untuk bagian awal yang tadi ya, yang saya bagikan kepada siswa untuk belajar mandiri, itu berisikan daftar kosakata baru. Tentu saja kosakata baru ini harus atau wajib ada. Nah, kosakata baru yang saya sampaikan bukan cuma gambar atau teks aja, tapi juga ada tambahan audio langsung dari native. Bukan saya ngomong, karena saya kalau yang ngomong ya masih ada logat-logat Sundanya dikit gitu. Jadi saya cari audio dari native. Carinya dari mana Bapak Ibu? Ada yang udah tahu? Kalau saya sih biasanya cari di forvo.com. Di forvo.com ini Bapak Ibu tinggal search kosakatanya apa, kemudian selain ngetik kosakatanya pakai kanji atau pakai hiragana, habis itu nanti di sana langsung muncul berbagai varian suara dari native, baik suara laki-laki maupun perempuan. Itu silakan selera Bapak Ibu. Dan kemudian juga saya juga memasukkan video penjelasan tata bahasa yang terkait dengan materi percakapan. Penjelasan dari saya mengenai pola kalimat dan juga ada video contoh percakapan. Video contoh percakapan biasanya saya cari dari YouTube Bapak Ibu. Jadi banyak banget, udah banyak ya, tinggal search aja topiknya sesuai dengan materi Bapak Ibu. Nah, di bagian inti saya lakukan tadi sinkronus yang di Zoom ya. Jadi pertama saya memperlihatkan lagi contoh percakapan yang sudah saya share sebelumnya. Kemudian siswa saya beri latihan berdasarkan contoh percakapan tersebut, bisa saling sahut menyahut dengan tokoh yang ada di percakapan. Bisa juga latihan menggunakan gambar-gambar yang saya kasih tuh. Jadi tadi berdasarkan materi Bu Endang yang materi yang HOTS itu seperti apa. Nah, HOTS-nya saya itu adalah menggunakan cuma gambar dan kosakata gitu. Nah, dari gambar kosakata itu silakan siswa bisa eksplor sendiri berdasarkan pola kalimat yang sudah dipelajari oleh siswa, seperti itu. Jadi bisa tanya jawab cuma lihat gambar dan kosakata aja. Dan terakhir untuk bagian penutup, saya biasanya memberikan tugas video Bapak Ibu. Videonya itu boleh pokoknya berkaitan dengan materi. Saya biasanya video itu boleh pengalaman sendiri, misalnya kalau materinya itu daily activity gitu atau seikatsu, nah itu bisa video terkait aktivitas sehari-hari, atau bisa juga role play bersama teman secara daring. Nah, tapi tugas video dari saya itu biasanya saya suruh upload di media sosial Bapak Ibu. Kenapa sih saya pilih upload di media sosial? Karena ternyata media sosial itu anak-anak zaman sekarang itu merasa bangga kalau mereka sharing konten media sosial berkaitan sama keahlian mereka Bapak Ibu. Jadi kalau mereka upload tugas yang dari saya misalnya tentang cerita mereka tugas sehari-hari,
atau juga percakapan mereka dengan teman, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Bisa dibuktikan dengan komen-komen. Saya lihat bahwa komen-komen dari teman-teman yang lain yang bukan bahasa Jepang misalnya, aduh bahasa Jepangnya keren banget, bahasa Jepangnya jago banget. Nah seperti itu bisa menambah kepercayaan diri siswa sehingga siswa bisa lebih semangat lagi untuk berlatih percakapan bahasa Jepang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian saya akan perlihatkan bagian awal dari saya itu seperti apa untuk kosakata baru. Saya sudah ubah ke dalam video Bapak Ibu. Sebentar, saya belum share audio nih. Hai, apakah bisa didengar ya suaranya setelah ini? Hai, mas. Kikimasu. Sudah jelas. Tabemasu. Sudah ya? Mimasu. Mimasu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi saya sebenarnya nanti ada banyak kosakatanya, cuman kebetulan saya capture yang kata kerja saya. Tadi itu sudah ada suaranya yang dari native. Jadi siswa juga bisa sambil berlatih mengucapkan juga seperti itu. Kemudian untuk bagian awalnya juga selain tadi kosakata, nah ini saya berisikan video pembelajaran dari saya. Nah ini saya edit. Ini pembukanya. Nah ini untuk, nah jadi isi slide-nya itu, jadi cukup begini aja untuk pola kalimat. Lalu ini artinya apa sih? Nah ini saya penjelasannya lebih lengkap di paparan yang saya sampaikan seperti itu. Kemudian ini contoh kalimatnya. Objeknya di sini ini contoh kalimatnya berupa ini. Oke, kemudian juga selain itu, nah ini untuk percakapan pendeknya bisa berupa pertanyaan dan jawaban. Penasaran nih? Kemudian untuk contoh percakapannya seperti apa? Video percakapan ya lebih tepatnya. Nah, video percakapannya ini saya mengambil dari YouTube. 2 pola kalimat atau 2. Bapak Ibu silakan bisa browsing apa aja boleh, yang penting cocok dengan maksudnya pace atau kecepatan bicaranya cocok dengan belajar dasar. Kesa, nani o tabemashita ka? Nani mo tabemasen deshita. Hai, seperti ini ya. Jadi sebisa mungkin cari yang ada teks di atasnya dan terjemahannya juga, biar siswa sambil belajar juga Bapak Ibu. Dan terakhir untuk bagian inti, nah saya masih pakai video yang tadi Bapak Ibu. Nah untuk video ini, nah ini kan ada bagi 2 ya. Ada bertanya, ada menjawab. Nah jadi ketika si tokoh yang di video bertanya, saya suruh siswa untuk menjawab. Kemudian bisa juga sebaliknya seperti itu. Nah untuk jenis latihan yang lain, ini yang gambar. Nah, ini untuk gambar ini sudah ada benda, gambar benda, ini ada nama kosakatanya. Saya sudah sebutkan kata kerjanya, nah silakan siswa bisa eksplor sendiri tuh. Bisa buat percakapan pendek dengan temannya berdasarkan gambar dan kosakata yang seperti ini. Oke, dan berikutnya ini ada sedikit contoh latihan yang sudah saya lakukan. Ini kalau menjawab pertanyaan dari saya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian nah kalau yang dari gambar seperti apa sih? Role-play-nya. Boleh keterangan kamu. Kino dok benar. Kino bentar. Masih mikir dulu. Supa de kaimashita. Mikirnya lama ya. Nah, seperti itu ya. Itu untuk contoh latihan percakapan yang saya lakukan. Berikutnya untuk tugas yang saya suruh upload di media sosial ya. Salah satunya tugas dari Konnichiwa, Amalia desu. 今回は私のルーティンについて話したいと思います。ルーティンは Nah, saya suka banget lihat hasil-hasil tugas mereka di media sosial karena ternyata anak zaman sekarang tuh kreatif banget dan alhamdulillah dengan mereka bisa buat video yang baik berarti tujuan pembelajaran saya tercapai seperti itu. Nah, ini kalau role play saya biasanya memberi tugas boleh sendiri monolog, maksudnya ganti-gantian atau boleh juga 2 orang. Ini kalau contoh yang sendiri. Ken-san, ohayo. Amuro-san, ohayo gozaimasu. Nah, ini satu siswa ceritanya dia berperan jadi 2 orang. Ini omoshiroi, sangat menarik sekali. Baru desu ga, ii desu ka? Nah, kemudian kalau yang berdua ini ada seperti ini. Chicken katsu o tabemasu. どこで朝ごはんを食べますか？クラスで食べます。
Nah, ini untuk contoh hasil tugasnya. Lucu-lucu ya videonya. Saya suka sekali melihat perkembangan siswa saya, terutama dalam percakapan. Makin hari pertemuan pertama mereka logatnya masih ada yang Sunda banget, ada yang masih terbata-bata. Tapi lama-lama sampai pertemuan yang sekarang, misalnya saya lihat makin bagus, makin kreatif, dan saya sangat bangga sekali. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekian dulu share dari saya. Kalau misalnya mau kontak bisa lihat di sini, email atau WhatsApp silahkan. Nah, apabila ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke, Terima terima kasih kasih banyak. Bu Fia. Banyak sekali pencerahan materi baru mengenai PowerPoint ternyata ya. Semoga menjadi inspirasi juga untuk kita. Berikutnya kita masuk sesi tanya jawab. Karena di chatbox ini belum ada muncul pertanyaan, silakan saya berikan kesempatan pada yang akan bertanya secara langsung. Boleh memberikan tanda atau membuka audionya. Ada pertanyaan? Tidak pertanyaan seperti Pak Sugi mau ini bertanya atau dari para guru? Bertanya boleh? Oh, mangga Pak Sugi. Oh ya Pak Sugi silakan. Langsung di ini ya Bu Terima Fia. kasih banyak. Iya Pak. Ya, Iya, terima kasih. Ya, kebetulan saya juga mengajar tentang ICT dan pembelajaran. Ini apa yang dilakukan oleh Bu Fia itu sebetulnya sudah melebihi target yang diharapkan gitu ya. Dalam artian begini, kan dia targetnya adalah bagaimana dia mampu bercakap gitu ya Bu ya. Bercakap betul. Ya. Tapi dia bisa sampai membuat videonya begitu ya. Nah, Iya kan? Artinya ya saya terbantu juga ini yang mengajar ICT gitu ya. Sehingga ketika kami akan mengajar ICT, ya tinggal bagaimana memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki oleh mahasiswa untuk mengajar begitu ya. Betul sekali Pak, betul. Ya, Jadi memang jadi saya tidak bermaksud menyalahkan atau mungkin ini, tapi justru ya berterima kasih juga gitu ya. Artinya siswa sudah terbiasa bagaimana membuat suatu ICT gitu. Mungkin itu Bu Fia. Ya betul Pak, Ya. terima kasih banyak. Betul sekali memang kalau saya lihat anak-anak zaman sekarang terutama sudah lebih melek teknologi dibandingkan kita pengajarnya ya. Jadi tapi memang beberapa untuk bikin video itu siswa juga sering konsultasi sama saya. Enaknya seperti apa sih saya ini bikinnya pakai apa? Kalau kayak gini gimana seperti itu? Kebetulan saya juga suka berkreasi seperti itu. Jadi saya sangat senang kalau bisa membantu mahasiswa untuk bisa membuat video yang bagus. Karena ini sebetulnya masih ichinensei, tapi saya melihat perkembangan mereka yang luar biasa. Jadi saya pikir semoga nanti mereka untuk jadi pengajar di masa depan bisa membuat media-media ajar yang canggih banget gitu. Karena ichinensei aja udah bikin yang sudah bisa bikin yang keren-keren begini. Jadi semoga di kedepannya calon pengajar masa depan yang bagus seperti itu. Iya. Saya kira itu yang saya tanggapi saja. Makasih. Iya betul. Terima kasih banyak Pak Sugi atas tanggapannya. Memang itu yang membedakan kita dengan mahasiswa sekarang atau siswa sekarang ya. Mereka generasinya generasi Z mungkin ya. Jadi sudah bisa lebih siap. Kadang sudah kita minta ini mereka sudah bisa lebih kreatif lagi dari kita. Iya betul sekali. Mungkin karena waktu ya. Ada lagi yang mau bertanya, ini waktunya ada 2 menit lagi. Saya ada waktu nih Bu. Oh, ada 2 menit Pak Ahmad, mangga silakan. Mau nimbrung ya. Iya, silakan. Terima kasih. Oke. Wah, saya baru tahu nih ternyata Ibu Pia itu ada bakat terpendam nih. Tidak apa-apa. Hobi saja. Bagus lah. Saya senang di jurusan ada dosen yang punya potensi yang terus terang melebihi para seniornya mungkin lah ya. Tidak. Khususnya dalam bidang IT. Memang betul lah ya. Kalau saya melihat Ibu Pia itu sudah mencerminkan 3 pilar dalam pendidikan yang sangat terkenal lah ya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Mungkin ini sudah tahu. Nggak tahu kalau kaum milenial itu tahu nggak yang disebut Tuturi Handayani Ingat Somong Angsulada ya, Ingma Dia Mangun Karso itu ya. Memang pada akhirnya kita harus berusaha menciptakan siswa kita itu apakah dia di SMA atau di perguruan tinggi itu bisa mandiri gitu pada akhirnya ya. Kita itu hanya mungkin diawali dengan contoh, lalu kesananya itu mereka dibimbing dan berkembang gitu. Nah kalau saya lihat cara penyampaian materi KIWA Ibu Pia itu, mereka bisa lebih canggih membuat video segala macam, dibekali Pak Sugi teorinya mungkin lah ya. Itu saya senang.
ya. Jadi sebagai orang tua ya itu ya untuk transfer keterampilan berbasis bank ke depan saya kira mungkin lebih bagus lagi. Yang dipesan oleh Ibu Endang tadi itu kan pada akhirnya itu harus apa namanya yang hot itu pada akhirnya itu kan kemandirian kesananya itu ya sambil membaca suasana dan situasi perkembangan zaman. Itu saja mungkin tidak bertanya saya kira ya. Baguslah mantul. Terima kasih Pak Ahmad tanggapannya. Iya, terima kasih Pak Ahmad. Sekaligus berterima kasih kepada Bu Fia atas materi hari ini. Mari kita beri aplaus secara maya kepada Bu Fia untuk materi yang diberikannya. Oke, semakin menarik materinya. Semoga masih bersemangat ya, Ibu Bapak, walaupun ini waktu mendekati waktu istirahat jam 12. Ada yang bertanya itu Bu Lina. Gimana? Di chat ada yang bertanya ini, Bu, dari Bu Sri. Oh iya. Oh iya, saya lihat ya. Masih ada waktu atau saya jawab di chat aja ya? Iya, nanti dijawab di chat aja ya Bu Susi. Bagi yang mungkin ini kita mengharapkan